saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian dan kepribadian sehat. Secara umum, menurut Ratmus dan Nevitt tahun 2002, kepribadian dipahami sebagai pola-pola yang jelas dari perilaku, pikiran, dan perasaan yang menjadi karakteristik individu dalam penyusahaan untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Sedangkan menurut Han dan Paine tahun 2003, kepribadian sehat merupakan keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang adekuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebih baik. Yang berikutnya, karakteristik kepribadian sehat. Individu yang memiliki kepribadian sehat seringkali dikenal dengan dapat terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental berat. Yang berikutnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, mampu mengembangkan potensi dan bakat. Dan yang terakhir, memiliki keimanan pada Tuhan dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Erich Fromm menjelaskan juga bahwa manusia yang berkepribadian sehat adalah manusia yang produktif atau berkarakter produktif, yaitu mereka yang mampu mengembangkan potensi, memiliki cinta kasih, imajinasi, serta kesadaran diri yang baik. Sedangkan menurut Alport, individu berkepribadian sehat diistilahkan dengan mature personality yang memiliki kemampuan mengembangkan dirinya, memiliki hubungan interpersonal yang baik, realistis, memiliki filosofi hidup, serta bersikap berani dan objektif terhadap diri sendiri. Konsep-konsep dalam kepribadian sehat. Konsep kepribadian sehat menurut teori psikodinamik. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang memiliki: pertama, ego strength. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur id superegonya, sehingga ekspresi pemilik id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dan ego secara berlebihan. Yang kedua, creative self. Jung dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya. Yang ketiga, melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi untuk mengimbangi kekurangannya. Yang keempat, memiliki hasil yang positif dalam tiap tahap psikososial yang diungkap Erikson, memberikan kontribusi pada individu yang sehat kepribadian. Contohnya, bayi akan sangat baik apabila memiliki kepercayaan dasar, sehingga dapat aktif ketika masa sekolah. Yang berikut, konsep kepribadian sehat menurut teori trait. Teori penafsiran memiliki asumsi bahwa faktor herediter mempengaruhi kepribadian seseorang. Hal tersebut membuat teori trait menjelaskan kepribadian sehat sebagai bentuk kompilasi antara sifat yang diturunkan keindividuan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan sehat tersebut dan lingkungannya. Yang berikut, pribadi yang sehat adalah individu yang mampu menemukan potensi positif dalam sifat-sifat yang dimilikinya, serta mengarahkan sifat-sifat yang ada untuk menjadi apa yang diinginkannya. Adapun bentuk-bentuk penyesuaian dalam perspektif teori trait dicontohkan sebagai mereka yang mampu mencari jenis pekerjaan dan aktivitas sosial yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai konsep kepribadian sehat menurut teori pelajaran. Konsep sehat diartikan sebagai kemampuan individu yang tepat menurut lingkungan dalam proses belajarnya dan menghasilkan reinforcement.
Teori sosial kognitif mengungkapkan individu dengan kepribadian sehat adalah mereka yang memiliki variabel-variabel berikut. Yang pertama, banyak melakukan proses belajar atau pengamatan. Yang kedua, mempelajari kompetensi atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu. Yang keempat, akurat dalam memiliki ekspektasi dan efikasi diri yang positif. Yang kelima, dapat mengekspresikan emosi dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Menurut teori eksistensi humanistik, menurut teori ini karakteristik individu tersebut dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengalami hidup saat ini dan masa datang. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, mengekspresikan ide dan perasaannya. Yang berikut, terlibat dalam aktivitas yang bermakna. Yang berikut, membuat perubahan besar dalam hidupnya. Yang terakhir, memiliki nilai dan cara sendiri untuk membangun peristiwa dan mengendalikan peristiwa itu sendiri. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan kepribadian sehat, yaitu dengan yang pertama, memperbaiki komunikasi, keterampilan mendengar aktif, berempati, verbal dan nonverbal, skill dan asertif. Yang kedua, penggunaan humor secara efektif. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan mengelola konflik. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan proaktif dalam hidup yang terdiri atas pertama, membangun gambaran mental. Yang kedua, menerima gambaran mental. Yang ketiga, berusaha memperoleh pengalaman baru. Dan yang keempat adalah gambaran mental yang tersusun dijadikan sebagai pola atau acuan dalam beraktivitas. Kesimpulan dari materi ini adalah individu berkepribadian sehat diistilahkan dengan mature personality yang memiliki kemampuan mengembangkan diri, memiliki hubungan interpersonal yang baik, realistis, memiliki filosofi hidup, bersikap berani dan objektif terhadap diri sendiri, serta kesadaran diri yang baik. Nah, jika kepribadiannya bagus, maka akan bagus pula tingkah laku yang dimiliki oleh orang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jika kepribadian orang tersebut buruk, maka otomatis akan diikuti oleh perilakunya yang buruk tersebut.